Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisri Kobrina Ningsi dengan NIM 20231084 dari kelas pendidikan IPA D akan mempresentasikan tugas akhir dasar-dasar biokimia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aulia Azhar MSI. Dalam tugas akhir dasar-dasar biokimia ini, saya mengambil topik tentang kasus yang berkaitan dengan enzim. Kasus yang berkaitan dengan enzim yang saya ambil kali ini berjudul Peneliti Temukan Penyebab Bayi Meninggal Mendadak. Orang tua wajib simak. Dari situs OK Lifestyle oleh Muhammad Soekardi, Sabtu 14 Mei 2022, jam 11.21 WIB. Pembahasan yang akan dibahas dalam kasus ini yang pertama yaitu kronologi, yang kedua sebab akibat, yang ketiga rekomendasi. Kronologi kasus ini yaitu penelitian yang dilakukan di Australia menemukan bahwa kadar enzim spesifik yang disebut butyrylcholinesterase atau BCHE berkaitan dengan CDS. Studi yang dilakukan di Rumah Sakit Anak di Westmead atau CHW di Australia. Peneliti menganalisis sampel darah dari bayi sebagai bagian dari screening bayi baru lahir. Mereka mengukur tingkat BCHE pada bayi yang meninggal karena CDS dan penyebab lain. Masing-masing dibandingkan dengan 10 bayi yang masih hidup dengan tanggal lahir dan jenis kelamin yang sama. Hasil diketahui bahwa kadar BCHE yang rendah berisiko tinggi bayi meninggal mendadak. Sebab dari kasus ini yaitu bayi meninggal mendadak atau CDS disebabkan oleh kadar enzim spesifik yang disebut butyrylcholinesterase atau BCHE. Apabila kadar BCHE-nya rendah akan berisiko tinggi menyebabkan bayi meninggal mendadak. Dr. Carmel Harrington menjelaskan bayi yang mengalami CDS kadar BCHE-nya rendah dibandingkan dengan bayi yang masih hidup. Enzim BCHE ternyata berkaitan dengan kesehatan otak. Saat kadar BCHE rendah, bayi menjadi kurang merespon, dan itu memengaruhi kemampuan si bayi untuk bangun atau merespon lingkungan. Ini menempatkan si bayi rentan CDS. Akibat dari kasus ini yaitu bayi yang dinyatakan CDS pada umumnya meninggal dalam keadaan tidur. Bayi terlihat sehat, tidak menunjukkan perburukan kondisi sebelum meninggal. Ini yang membuat orang tua amat takut ketika bayinya tidak bangun dari tidurnya. Dr. Harrington menjelaskan secara ilmiah, bayi akan otomatis bangun ketika dia tidak merasa aman saat tidur. Misalnya susah bernafas karena tidur tengkurap. Nah, bayi CDS kehilangan kemampuan untuk bangun karena otak tidak begitu merespon saat ada situasi yang mengancam nyawanya. Rekomendasi yang diberikan pada kasus ini yang pertama yaitu tidurkan bayi pada posisi terlentang, setidaknya untuk tahun pertamanya. Yang kedua, jangan memakai tempat tidur yang tebal dan terlalu empuk untuk bayi. Yang ketiga, hindari menyelimuti kepala bayi dengan benda apapun. Yang keempat, hindari meninggalkan bantal atau mainan yang empuk di box bayi. Yang kelima, berikan bayi pakaian yang mampu menjaga suhu tubuh agar tetap hangat dan agar tidak perlu dibalut lagi dengan selimut tambahan. Yang keenam, tidurkan bayi di kamar yang sama dengan orang tua, tetapi dengan tempat tidur yang terpisah. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang kasus ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.